Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas A2, Fakultas Hukum Universitas Sanglang Buana. Kami di sini akan menjelaskan tentang korupsi. Apa itu korupsi? Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial. Kasus korupsi. Salah satunya dalam lingkungan masyarakat kita sendiri, korupsi sampai saat ini masih sulit untuk ditangani. Dari tahun ke tahun, kasus korupsi pun sangat meningkat dengan jumlah kerugian yang sangat banyak. Contohnya seperti menyogok, menyuap, mengambil apa yang bukan hak milik kita. Faktor penyebab korupsi. Terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab pemicunya antara lain. Yang pertama, lemahnya pendidikan agama. Yang kedua, merosotnya nilai etika dan moral. Yang ketiga, kemiskinan dan keserakahan. Yang keempat, sifat tamak dan serakah. Yang kelima, kurangnya keteladanan. Nilai moral anti korupsi. Nilai-nilai moral anti korupsi intinya bermuara pada keteladanan yang bergambar dalam sikap. Pertama, kejujuran, yang kedua, kepedulian, yang ketiga, kemandirian, yang keempat, kedisiplinan, yang kelima, bertanggung jawab, yang keenam, bekerja keras, yang ketujuh, keberanian, yang kedelapan, kesederhanaan, yang kesembilan, berintegritas tinggi. Pembentukan pendidikan anti korupsi, KPK telah melakukan kampanye anti korupsi di lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan korupsi mulai dikembangkan di sekolah-sekolah dengan penyesuaian konsep dan target sasaran yang hendak dijenjang lembaga pendidikan terkait mulai sekolah dasar. Pelaksanaan pendidikan ini mulai dijalankan. Tujuan pendidikan anti korupsi. Berikut ini yaitu tujuan dilaksanakannya pendidikan anti korupsi yang dilakukan lembaga pendidikan. Yang pertama, pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Yang ketiga, penanaman nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Dasar Undang-Undang Anti Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dampak yang ditimbulkan korupsi. Yang pertama, menurunnya pendapatan negara dari pajak. Yang kedua, meningkatkan utang negara. Yang ketiga, meningkatkan kemiskinan. Yang keempat, hilangnya fungsi pemerintahan. Yang kelima, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kesimpulannya yaitu, dengan adanya tindakan korupsi, negara dan masyarakat akan terkena imbasnya. Korupsi sangatlah tidak dibenarkan apapun alasannya. Korupsi pun harus diberantas dengan tuntas sampai ke akar-akarnya. Seharusnya para koruptor dihukum seberat-beratnya agar tidak mengulangi kesalahan yang merugikan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.